This meeting is being. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ramadhan Hamdi. Waalaikumsalam Saya dari kelompok 2 yang beranggotakan Ananda, Danang Putra Pane, Mahadir, Yoga Keprasetya, saya sendiri Ramadhan Hamdi dan Ajil Fahmi. Di sini kami akan menjelaskan apa itu sistem sandi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Ananda. Terima kasih. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Ananda. Di sini saya akan membahas tentang pengertian sistem sandi. Sistem sandi merupakan sistem yang digunakan pada mesin digital berupa instruksi maupun informasi yang diolah menjadi bilangan biner. Karena pada dasarnya, mesin hanya mengerti informasi dalam bentuk biner. Dalam alur logikanya, pesan yang dikirim oleh user diubah dengan sandi tertentu yang disebut dengan istilah encoder atau pengubah pesan menjadi sandi. Kemudian untuk memunculkan tampilan atau outputnya, maka sandi yang disimpan akan diubah kembali menjadi pesan yang ditampilkan. Dan inilah yang disebut dengan decoder atau pengubah sandi menjadi pesan. Pengubahan ini yang dikenal dengan sistem coding atau sistem sandi dalam komunikasi data. Coding itu sendiri adalah cara untuk menggambarkan sekumpulan simbol menjadi simbol yang lain, berupa kode-kode, sehingga simbol tersebut dapat dibaca oleh perangkat penerima. Dan penyusunan ini dilakukan dengan menjadikan tiap karakter atau simbol ke dalam bentuk biner untuk dapat ditransmisikan. Oke, cukup sekian dari presentasi saya. Saya akan kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Saudara Ananda telah membacakan dari slide ini. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Mahadir. Terima kasih. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Mahadir. Langsung saja. Karakteristik utama dari sistem komunikasi data adalah pemakaian peralatan pintar untuk mengkonversi karakter atau simbol menjadi bentuk kode dan sebagai berikut. Seperti hanya pada komunikasi menggunakan kode Morse, maka operator berfungsi untuk mengkonversi karakter menjadi bentuk dot dan dash. Kode merupakan standar yang disetujui yang berarti antara elemen sinyal dan karakter. Ide kuncinya adalah berarti standar. Kode yang digunakan dalam sistem komunikasi data terlebih dahulu didefinisikan beserta kombinasinya lainnya dalam membuat peralatan. Hal ini untuk menjamin terjadinya kesesuaian bila pemakaian peralatan perlu menghubungkan dengan peralatan dari pembuatan yang berbeda. Next. Karakter terdiri dari huruf angka, spasi, tanda baca, simbol pada keyboard, dan simbol lainnya. Perlu diingat bahwa karakter spasi juga merupakan karakter yang penting, sekalipun sebelumnya dikira karakter kosong atau blank. Misalnya karakter A7 terdiri dari deretan 4 karakter. Elemen sinyal merupakan suatu yang dikirim melewati saluran transmisi dan dipergunakan yang mewakili karakter-karakter yang dikirim. Dot dan dash atau mask dan space dalam MOS merupakan elemen sinyal sebagaimana 1 dan 0 pada deretan sebagai berikut. Hal ini merupakan karakter A7. Mungkin kelihatan sebagai kode biner saat dikirim antara PC ke PC. Yang lain ke print. Pada pembahasan berikutnya akan dibicarakan mengenai hal tersebut sebagai kode
ASCII dengan event fetch 1 start bin atau 1 stop bit. Terima kasih. Terima kasih Saudara Mahathir telah membacakan dari presentasi berikut ini. Selanjutnya akan dibacakan oleh Danang Putrapane. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada moderator. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi sistem coding spektrum signal. Contoh dari pengaruh spektrum signal terhadap transmisi misalnya adalah ketiadaan komponen berfrekuensi tinggi sehingga diperlukan bandwidth yang sempit untuk ditransmisi. Kemampuan sinkronisasi, mekanisme sinkronisasi berfungsi untuk posisi start dan stop dari setiap sisi. Kemampuan deteksi error dengan sistem yang natural. Cara jadi kalau dapat dapat digambarkan oleh kecepatan bit error. Daya kompleksitas semakin tinggi kecepatan model sinyal dalam sistem komunikasi, maka semakin besar daya yang bukan. Jenis-jenis sandi kode informasi memperhatikan jenis sandi ini hampir sama dengan CCIT alfabet nomor 5 yang merupakan sandi 7 bit. Terdapat 128 simbol yang dapat diberikan sandi jenis ini. Secara umum, sandi ASCII merupakan sandi yang paling banyak digunakan dalam peralatan komunikasi data. Untuk tiga arah transmisi dan komunikasi data jenis asinkron, tiap karakter terdiri dari 10 atau 11 bit, yaitu 1 bit awal, 7 bit data, 1 bit pasti, dan terakhir 1 atau 2 bit akhir. Ya, terima kasih. Kembali lagi moderator. Terima kasih Danang Putrapane telah membacakan dari presentasi berikut ini. Selanjutnya akan dibacakan oleh Yoga Keprestia. Terima kasih. Terima kasih moderator. Melanjutkan. 2. Sandi baud out kode atau sisi ITT. Sandi baud kode terdiri dari 5 bit dan memiliki 32 macam simbol. Diperlukan suatu cara supaya semua abjad, angka, dan tanda khusus dapat diberikan oleh sandi ini. Untuk menambah jumlah sandi, digunakan 2 sandi khusus yaitu letters atau 1111 dan figures 11011. Apabila sandi khusus telah dikirimkan, maka sandi lain akan mengikuti sampai sandi khusus dikirim lagi. Sebenarnya sandi baud kode memungkinkan untuk pembentukan 64 simbol, tetapi 4 simbol memiliki sandi yang sama dan 2 simbol digunakan sebagai tanda khusus seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Sehingga secara keseluruhan sandi baud kode memiliki 58 macam simbol. Setiap karakter dalam sandi ini terdiri dari 1 bit awal, 5 bit dan 22 bit akhir. 3. Sandi 4 atau 8. Sandi dari IBM hanya memiliki 70 karakter dan kombinasi yang diperlukan adalah 4 buah 1 dan 4 buah 0. Untuk transmisi asinkron dibutuhkan 10 bit, yaitu 1 bit awal, 8 bit data, dan 1 bit akhir.
4. BCD, binary kode desimal. Sandi ini terdiri dari 6 bit dan kombinasi yang dapat digunakan sebagai sandi. Untuk transmisi asinkron dibutuhkan 9 bit, yaitu 1 bit awal, 6 bit data, 1 bit parity, 1 bit akhir. 5. EBCDIC. Sandi EBCDIC merupakan pengembangan dari kode 6 bit yang dipakai untuk Poinsett card pada komputer IBM sekitar tahun 1950 sampai tahun 1960. Sandi ini memiliki untuk 256 karakter yang digunakan dalam sistem operasi komputer merek IBM seperti ZOS, VM, FSA, dan OS 390. Dalam transmisi sinkron dibutuhkan 11 bit, yaitu 1 bit awal, 8 bit data, 1 bit parity, 1 bit akhir. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Yoga Eka Prestia telah membacakan dari presentasi ini. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ajil Fahmi. Terima kasih. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan membacakan tentang pengelompokan karakter. Dalam sistem komunikasi data akan terdapat pertukaran informasi dari pihak pengirim ke penerima. Informasi data ditukarkan terdiri dari 2 grup, baik untuk ASCII maupun EBDIC, yaitu 1. Karakter data. Setiap karakter memiliki kombinasi yang unik supaya tidak akan terjadi kesalahan penafsiran dalam membaca informasi. 2. Karakter kendali. Dalam sistem sandi, untuk kombinasi data, dibutuhkan kendali untuk mengontrol transmisi data, bentuk format data, hubungan naluri data, dan fungsi fisik terminal. Karakter kendali dibedakan menjadi 4 macam, yaitu transmission control, digunakan untuk mengendalikan data pada saluran dan membentuk jenis-jenis informasi yang lebih mudah dikenali oleh pihak penerima. Format effector, berfungsi untuk mengendalikan tata letak informasi pada printout atau tampilan layar, seperti backspace, horizontal tabulation, line fit, dan lain sebagainya. Device control, digunakan untuk mengendalikan fungsi fisik terminal, seperti menghidupkan, mematikan, dan lain sebagainya. Information separator, berfungsi dalam mengelompokkan data secara logis. Mode transmisi. 1. Serial. Pada pengiriman serial, data paralel internal diteruskan ke pengubah paralel serial atau AC converted. Bit-bit dikirimkan secara berurutan atau tidak serempak, dan kecepatan pemindahan data lebih rendah dan mode transmisi paralel. Pengiriman dimulai dari LSB atau Less Significant Bit dan diakhiri MSB atau Most Significant Bit. Penerima harus memecahi syarat data yang sama pada waktu yang tepat sebelum membentuk kembali karakter yang diterima. Agar data yang diterima itu benar, maka selang waktu yang digunakan oleh pengirim dan penerima harus sama. Untuk keperluan tersebut, maka pengirim dan penerima harus menambahkan detak atau time pulse. Mode serial membutuhkan sinkronisasi atau penyesuaian yang berfungsi untuk 1. Mengetahui bila mana sinyal yang diterimanya merupakan bit data atau sinkronisasi bit. 2. Mengetahui bila mana sinyal yang diterimanya membentuk sebuah karakter atau sinkronisasi karakter. 3. Mengetahui bila mana sinyal yang diterimanya membentuk sebuah blok data atau sinkronisasi blok. Oke, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih Ajil Fahmi telah membacakan dari slide ini. Selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Berdasarkan sinkronisasi dikenal 3 mode transmisi serial, yaitu 1. Asinkron. Pengiriman dilakukan per karakter. Transmisi kecepatan tinggi. Antara karakter tidak ada waktu yang tetap. Bila terjadi kesalahan, satu blok data akan hilang.
membutuhkan start bit atau tanda mulai menerima bit data. Tiap karakter diakhiri stop bit, dikenal sebagai start-stop transmission. 2. Sinkron. Pengiriman dilakukan per blok data atau karakter, transmisi kecepatan tinggi, tiap karakter tidak memerlukan bit awal atau akhir. Bila terjadi kesalahan, satu blok data akan hilang. Pemakaian saluran komunikasi akan efektif karena transmisi hanya dilakukan bila dimiliki sejumlah blok data. 3. Isokron. Merupakan kombinasi transmisi asinkron dan sinkron. Tiap karakter didahului dengan bit awal dan diakhiri data ditutup dengan bit akhir. Metode transmisi. Metode transmisi ada 3 contoh. Yang pertama, 1. Simplex. Data disalurkan hanya ke satu arah. Pemancar dan penerima tugasnya tetap, jarang untuk sistem komunikasi data. Yang kedua, half duplex atau HDX. Data dikirimkan kedua arah secara bergantian. Terdapat turnaround time atau waktu untuk mengubah arah. 3. Full duplex FDX. Data dikirimkan dan diterima secara bersamaan. Karakteristik transmisi. Karakter transmisi ada 2 contoh. Yang pertama, terdapat 2 arus. 1. DC atau direct current. Jarak digunakan. Untuk jarak dekat, kecepatan di bawah 300 bps. 2. AC atau alternating current. Sering digunakan untuk jarak jauh dan untuk kecepatan tinggi. Terima kasih. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Bila ada kata-kata yang salah dalam pengucapan kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.